Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh punten pisan agak sedikit siang gitu ya postingannya, namun kita akan memberikan faktual data yang terbaru dan sudah tidak berasa juga H-2 sebelum laga krusial bagi kedua kesebelasan. Memang berbeda prioritasnya tapi tetap sama-sama ini krusial gitu ya. Bagi Lion City jika memang kalah atau draw dengan Persib Bandung sangat tipis untuk lolos ke fase berikutnya teman-teman, atau ke fase 16 besar. Begitupun dengan Persib Bandung. Ini kita hanya memerlukan 1 poin lagi, yang mana ya mudah-mudahan kita juga punya satu peluang yang bagus gitu ya, karena tahun kemarin pun kita remontada juga di Bishan Stadium Singapura ini dan juga mempunyai satu keuntungan yang lain karena menjadi pemuncak klasemen itu setidaknya memberikan ya tekanan untuk tim tuan rumah. Jadi Bojan Hodak juga mengatakan untuk kita nothing tulus atau tidak ada tekanan apapun. Tekanan sekarang ada di Lion City Seller, yang mana mereka punya tekanan berat yaitu harus menang dari Persib Bandung. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak? Nah, di sini Bojan Hodak sebelum berangkat hari ini, teman-teman, hari ini akan berangkat ke Singapura. Bojan sebelumnya memang memberikan satu gambaran secara singkat ya, karena terlebih banyaknya skema permainan, jadi kita tidak terlalu mendalam. Namun Bojan Hodak mengingatkan bahwa beberapa kemenangan beruntun kemarin dari ACL 2, 7 kemenangan beruntun baik itu di ACL 2 ataupun di Super League, ini dilupakan sejenak karena kita akan menghadapi satu partai yang sengit lagi, satu partai yang berat lagi di depan, yang mana ya ini juga menjadi satu keuntungan bahwa Bojan meminta bahwa setiap pemain ini sedikit tahu memanfaatkan situasi, karena sudah beberapa tahun ini Lion City bermain di lapangan tanah yang itu agak sedikit bermasalah ketika bermain di Asia gitu ya, kecuali di liga lokal Singapura ya kan Lion City masih bercokol di pemuncak klasemen, tapi kalau di Asia sekarang agak sedikit nggak bagus gitu ya untuk untuk permainannya, karena salah satunya faktor lapangan. Biasanya mereka bermain di lapangan sintetis, sekarang bermain di lapangan tanah asli. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Jadi ya musim kemarin Bojan memang mengakui tim kita masih naif, tim kita masih lemah, dan pemain kita belum siap bermain di level Asia, karena ya kita tahu katanya Bojan Hodak juga untuk pemain-pemainnya masih minim pengalaman internasional, dan juga sedikit kesalahan di level Asia ini akan dihukum oleh gol. Makanya Bojan memperkuat untuk tahanan dari lini belakang kita gitu ya. Makanya sekarang alhamdulillah Persib Bandung minim gol. Ini juga yang memang sempat beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman, kok Bojan beli back lagi. Nah, ini baru sedikit sadar gitu ya kita bahwa Bojan Hodak memang ingin membangun benteng pertahanan yang kuat dulu, baru memperbaiki sektor yang lainnya teman-teman. Karena kalau benteng pertahanan ini sulit ditembus, ya memberikan satu kepercayaan diri untuk lini yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi mohon dimengerti juga bahwa ya mungkin kemungkinan Bojan akan mendatangkan lini bertahan yang lain atau gelandang bertahan atau bagaimana. Nah, ini semakin menarik teman-teman, tapi kita ya fokus setiap laga demi laga sampai dengan bursa transfer putaran kedua nanti. Nah, ini juga secara tidak langsung musim ini Bojan sudah menunjukkan bahwa kami lebih siap, kami sudah mampu bersaing di level Asia, makanya ya kita berada di top klasemen sementara gitu ya. Hanya membutuhkan 1 poin dan hanya membutuhkan doa dan dukungan untuk teman-teman Boboto semua. Di luar ya jangan memikirkan lagi masalah pengaturan stadion dan lain sebagainya, tapi pemain Persib diminta untuk fokus bermain dan ya sesuai dengan arahan gitu ya. Pemain pun sudah tahu bahwa
kepercayaan diri pemain sekarang sedang kuat, ya jangan hilang gitu ya untuk terus bermain secara kolektif gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ada sedikit intermezzo gitu ya, tapi ada satu segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman Boboto semua, yaitu segmen pertanyaan dan sapa-sapa. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, kita langsung bahas saja gitu ya. Yang pertama, keuntungan ikut membership anu 12.000 per bulan teh naon wae Kang? Wow, kalau sekarang banyak teman-teman gitu ya keuntungannya. Jadi kalau memang teman-teman daftar sekarang langsung bayar 12.000 dan itu memang teman-teman dapat poin tambahan. Katakanlah gini secara apa ya? Contoh singkatnya gitu ya. Kalau kita secara umum beli jersey misalkan di Persib Apps itu hanya dapat 5 poin misalkan. Nah, kalau ikut membership yang per bulan gitu ya 12.000 per bulan itu dapat 10 poin, jadi 2 kali lipat. Kalau ikut yang Planet Persib dapatnya 25 poin, 3 kali lipatnya gitu ya. Nah ini beberapa keuntungannya itu, tapi ada juga sekarang poin-poin ini bisa dikumpulkan dan bisa ikut undian, diantaranya dapat sepeda listrik teman-teman gitu ya, sepeda atau motor listrik gitu. Kemarin saya rada lupa ya, antara sepeda atau motor listrik itu yang akan di rebranding oleh Persib Bandung. Jadi nanti ya mereknya merek apa namanya tuh merek yang punya sepedanya atau motornya, tapi ada logo Persibnya gitu ya. Lalu akan dapat PS5 juga. Nah ini ada logo Persibnya juga nanti. Lalu juga ada apalagi ya, ini teh tiket gratis katanya, lalu dapat handphone, dapat juga beberapa undian yang lainnya yang bisa ditukarkan voucher katanya gitu ya. Jadi ya kalau saya tidak ikut yang membership ini, jadi belum merasakan manfaatnya itu. Dulu sempat kan dulu mah ada membership putih dan membership biru. Nah ya setelah itu ya nggak ada, ya sama aja gitu ya. Kalau beli tiket ya sama, war tiket juga atau rebutan dengan yang lainnya, nggak ada eksklusivitasnya. Tapi ya sekarang katanya diadakan penukaran poin atau setidaknya bisa dikumpulkan poinnya gitu ya. Ya itu mah mangga yang mau ikutan membership atau yang umum juga mangga silahkan. Lalu yang kedua, nah di Tribun Utara tara aya tarompet deui ayeuna kunaon Kang? Kalau trompet itu bukan di Tribun Utara tapi di selatan. Itu Tribun Selatan biasanya teman-teman bomber di situ ya. Nah ini juga teman-teman bomber untuk terakhir infonya sudah menyiapkan beberapa lagu, beberapa chance baru, tapi ya badai iraha gitu ya. Mangga teman-teman bomber itu dipinuhan lagi untuk Tribun Selatan biar kita mendapatkan satu visual yang beragam. Di selatan ada bomber, di timur ada Viking, di utara ada Northern Wall gitu ya. Jadi ya beragam lah, kalau mau nyantai mah di VIP, tapi kita mah pengennya menikmati sepak bola dengan visual dan audio visual yang nyata gitu ya. Jadi ya lebih baik di tribun saja, karena alhamdulillah aman lah sekarang juga bawa keluarga untuk nonton di tribun gitu ya. Lalu selanjutnya Kang Roni, kalau mau beli tiket Persib di GBLA lewat aplikasi apa? Ada 3 cara sekarang enak teman-teman. Asalnya kan cuma satu gitu ya, hanya dari Persib Apps, tapi kelemahannya mungkin masih banyak teman-teman yang masih terkendala verifikasi. Ada yang seminggu, sebulan, bahkan ya berbulan-bulan sampai sekarang belum diverifikasi. Nah ini entahlah ada apa dengan ya aplikasi Persib, tapi kalau mau langsung diverifikasi hari itu aja, kalau teman-teman memang kebetulan orang Bandung, langsung datang ke Graha di Sulanjana, Graha Persib, atau teman-teman yang sedang ke Bandung bisa mampir ke Graha untuk langsung diverifikasi akunnya gitu ya. Ketika download Persib Apps, isi data diri kan harus ada verifikasi. Nah itu bisa langsung datang ke Graha. Tapi kalau teman-teman yang melalui WhatsApp atau email ini punten, sorry to say gitu ya, punten ini sangat lambat dan bahkan nyaris tidak dibalas sama sekali.
terbukti, saya pun sudah mencoba gitu ya, bener nggak nih, nggak pernah dibalas gitu ya untuk email atau WA-nya. Jadi ya sampai sekarang ya memang belum ada balasan teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua caranya ada dari Brimo, atau teman-teman kalau punya rekening BRI bisa bikin di aplikasi Brimo itu beli lebih enak gitu ya, lebih cepat juga. Atau teman-teman yang punya atau yang tidak punya rekening BRI ataupun tidak mendownload Persib Apps, bisa bikin rekening online di Bank BTN di Bale gitu ya. Jadi kan sekarang Persib juga punya sponsor BTN gitu ya di Bale. Nah, Bale ini teman-teman bikin rekening online dulu, langsung bisa beli tiket tanpa verifikasi apapun gitu ya, lebih enak. Nah, lalu selanjutnya Kang, pami meser di calo anu nawisan di sisi jalan aman tenya. Ya kalau calo kita juga punya beberapa beberapa alternatif, bukan menyarankan, tapi kan kita juga tahulah beberapa kendala yang dialami teman-teman bobotoh kan tidak sama, ada yang gaptek, ada yang tidak punya handphone, ada yang ini, ada yang itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa beli calo, jangan yang di Masjid Al-Jabar, jangan yang di deket pokoknya sekitaran Masjid Al-Jabar atau sekitaran pintu masuk itu teh ya, yang mau ke Sumarekon lah itu. Nah, kalau mau teman-teman belinya, kalau mau timur, selatan atau utara, beli aja di depan Denja Saang, itu biasanya ada sekitar jam 10-11 itu udah ada calo di situ gitu ya. Dimanfaatkan itu, insya Allah asli, walaupun tidak menyarankan. Tapi kalau di deket GBLA ini di masjid Masjid Abu Bakar As-Siddiq, atau di gerbang Cempaka Arum, di komplek gerbang Cempaka Arum. Nah, itu juga asli teman-teman tiketnya, karena yang jualannya udah biasa gitu ya. Hindari tiket-tiket palsu itu di sekitaran Masjid Al-Jabar, tidak rekomendasi sama sekali, walaupun harganya memang bersaing gitu ya. Di calo yang calo ada nggak sih calo amanah gitu ya? Ya di calo yang biasa itu harganya marginnya 50 sampai 70 ribu rupiah teman-teman. Itu lalu selanjutnya, Kang, aturan Lion City memang sesuai AFC untuk jumlah penonton away. Nah, ini agak sedikit kontroversi memang, Lion City entah ada apa gitu ya dengan mereka. Tapi yang jelas untuk tiket itu sesuai yang kami tahu di regulasi AFC harus menyediakan, tim tuan rumah harus menyediakan minimal 5% dari ketersediaan atau jumlah kursi penonton di stadion tersebut. Jadi di Bishan Stadion Singapura ini katanya kan kurang lebih 6.200 sekian gitu ya. Jadi kalau diambil 5%-nya kurang lebih ya harus 300-an, minimal 310 atau 300 berapa kursi gitu ya untuk penonton tim tamu. Nah, ini juga kenapa hanya disediakan 120, bahkan minimal 5%-nya saja tidak diakomodasi atau tidak dilakukan oleh Lion City. Apakah ini melanggar atau tidak? Kalau secara regulasi ya melanggar, tapi kita nggak tahu ya apakah memang ada regulasi tambahan atau tidak. Karena begini, kalau misalkan di situ juga ada regulasi yang mengatakan bahwa kebijakan tim tuan rumah juga bisa ikut mempengaruhi untuk kebijakan penonton tim tamu. Contoh misalkan Persib yang datang kemarin kan ke GBLA, itu jatah dari tiket yang dikeluarkan katakanlah 25.000 tiket gitu ya, 5%-nya berapa? Ya bisa misalkan 1.000 atau 1.500 itu minimal. Nah, yang maksimalnya ya bisa dilebihin sama Panpel Persib, katakanlah wah ini karunya nih masih banyak untuk supporter lain, atau tiket dari bobotoh nggak laku nih, dijual, ditambahin jadi kuotanya tuh 2.000 untuk tim tamu misalkan yang ke GBLA, bisa, tapi untuk minimalnya 5% sudah harus terpenuhi gitu ya. Nah, ini untuk Lion City 5% minimal saja tidak dipenuhi, jadi memang ada kecurangan di situ gitu ya. Makanya
ya agak sedikit kontroversi. Belum lagi aturan yang lainnya, nggak boleh pakai baju ini baju itu, kalau mau nonton ya pakai baju netral gitu ya, mau putih mau hitam, pokoknya nggak ada sangkut paut dengan tim Indonesia, apalagi Persib Bandung atau berhubungan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah ini akan diusir teman-teman ya, itulah agak sedikit ngadi-ngadi untuk aturannya. Lalu selanjutnya, oh ini ada teman-teman yang ingin disapa, katanya ada yang lagi ulang tahun. Wah ini selamat ulang tahun buat Kila dan Arfa, bobotoh cilik dari Parung Panjang Bogor ya, Parung Panjang. Wah hatur nuhun buat teman-teman, ini bapaknya katanya yang ngirimin buat Kila dan Arfa yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat serta bahagia, amin. Lalu juga ada Kang Wahid Holik dari Pager Ageng Tasik, lalu ada Bonjopi Galunggung, ada Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, lalu ada Kang Dedi Heriadi, Kang Ujang Jainuddin dari Babakan Sari Cimahi Tengah. Wah ini masih banyak teman-teman. Oke kita bacain bonus. Lalu juga ada teman-teman dari Viking Cibaduyut, Viking Rahayu, Kang Iwa Kartiwa dari Boboko Tasik, Neng Jahra Himawari, lalu ada Viking Bonjovi, Kang Acu Suryadi dari Paku Haji Kabupaten Bandung Barat, lalu ada Esteller Sultan 96, ada Abah Hari dari Jogja, ada Kang Tatan Otoy dari Bojong Soang, ada Kang Dadang dari Ben Hill Jakarta, lalu Kang Ujang dari Korsel, dari Bobotoh Cipendei Kuningan, dari Kang Dava Kadungora Viking Majenang Cilacap, lalu dari Ibu Sepuh Halimah dari Cianjur, lalu juga ada Kang Wayang Ezawanta dari Taiwan. Wah bobotoh Taiwan. Dan terakhir ada bobotoh Cibunar dari Tarkit Garut, Tarkit Tarogong Kidul gitu ya. Hatur nuhun buat teman-teman yang sudah mampir di channel kita dan sudah mendapatkan satu wawasan baru, insya Allah. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.